Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya tutorial berikutnya. Kali ini kita akan masuk pada topik 3. Di sini planning saya topik 3 adalah simple past tense. Jadi saya akan copy di sini. Simple past tense, enter. Kemudian add an activity and resource. Di sini activity-nya adalah choice. Ini choice, kemudian oke. Saya tulis di sini judulnya pretest. Oke, pertanyaannya saya tulis di sini. Ini saya buka dulu filenya. Oke. Choice. Oke. Oke, kita ambil copy ini dan paste di sini. Kemudian allow choice to be updated, no. Jadi kalau ini di yes, berarti siswa bisa mengerjakannya 2 kali. Kalau ini jawabannya bisa 2. Kemudian ini kalau ada jumlah respon yang mau dibatasi, kemudian kita tulis di sini jawabannya. Jawabannya adalah oke. Sorry. Comes and coming, and then result, yeah, required. Wait, jawaban benarnya ada di mana? Ternyata ini, coba saya taruh di atas saja ya. Takutnya yang di atas yang dianggap benar. Atau mungkin ini tidak ada benar salah, cuma kayak voting seperti itu. Oke, seperti ini ya. Activity completion. Oke. Students must fill the activity. Students complete, yeah. Save and display, and then oke, sudah muncul ya di pretestnya. Kemudian sekarang jadi activity choice sudah kita pakai. Sekarang next is file presentation. Misalnya ini filenya kita ketik file, kemudian nah untuk file itu bisa kita pakai ini, atau mungkin kita punya file di luar. Oh, tidak ada. Jadi bisa geser, jadi layarnya itu diperkecil kemudian digeser seperti itu. Namanya bisa diganti, misalnya presentasi session, misalnya tenses. Oke. Kemudian kita add file. Kita tidak punya private file, tidak upload ya.
Ini ada ternyata. Saya sudah ada di sini ya. Jadi kalau kalau apa namanya, kalau kalian belum punya, jadi di upload file. Kalau sudah pernah ngupload, jadi tinggal klik aja di sini. Oke. Oke, select. Oke, save and display. Jadi berhubung saya tidak punya PPT yang khusus past tense, jadi saya tulis di sini langsung ini ya. Jadi ini saya edit setting past tense. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah quiz, tapi saya tidak akan menjelaskan quiz sekarang. Why? Because I think now is time to apa ya? Bukan. Jadi quiz ini sangat complicated ya, sangat apa ya? Butuh penjelasan yang cukup banyak. Jadi untuk quiz nanti ada link sendiri gitu. Oke, sekarang read and answer. Oke, jadi kita langsung ke topik 4. Oke, topik 4 itu reading recount text. Jadi kita ganti topiknya. Kemudian enter. Filenya yang akan saya gunakan adalah page. Ya, kita belum pernah pakai page sama H5P. Jadi page dikombinasikan dengan H5P. Oke. Sini. Jadi saya klik ya di sini. Page. Kita pakai page. Saya sudah punya filenya di sini untuk topik 4. We have this. Oke, ini teksnya ya. Jadi kita copy teksnya. Kemudian kita paste di sini. Jangan lupa kasih this text, misalnya seperti ini. Practice ya. Oke. Practice. Tulis aja reading skill misalnya. Oke. Read this text and then paste here. Okay. Okay, like this ya. Oke. Nah, ini tidak perlu kita edit di bawah karena nanti nanti akan ada H5P ya setelah ini. Oke, save and display. Oke, kita buat H5P-nya dulu. Karena di sini saya akan menyertakan ini ya, soal. Oke. Jadi kita buka tadi recount, dan di sini kita ke content bank, and kita add multiple choice oke. Apa bisa add option? Oh, ini tidak bisa, ini hanya satu ya, jadi berarti bukan multiple choice tapi quiz.
Ini ya, diingat question set. Kemudian di sini reading recount one misalnya judulnya ini tidak akan muncul, hanya untuk menyimpan saja. Kemudian past percentage. Itu tidak perlu. Kita lihat saja nanti ya. Ya, ada 50 dulu. Kemudian question types, kita pilih multiple choice, kemudian kita paste soalnya di sini. Kita ambil satu-satu, copy, and then sini ya. Kemudian ini di copy. In his bedroom, and then in the kitchen, in the living room, in the writer rooms. Jadi ini kita centang ini in the living room, ini benar. Ada juga lagi in the kitchen, and then in the writer's room. Oke. Kemudian add questionnya di sini ya. Di sini juga kita klik multiple choice, and then ini what happened to Aldo. Copy. And then nah ini yang benar ya. Kemudian yang terakhir ini. Oke, saya sudah melakukan 2 ya. Jadi untuk yang nomor 3 sampai 5 bisa ya, kalian tahu ya, bisa dilanjutkan sendiri. Nah, saya mau menambahkan yang ini. Ini true false. Apakah ada di sini? Kalau tidak ada berarti nanti pakai H5 yang lain. Oke, true false question. Oke, berarti tinggal di paste di sini. Kita ambil. Oke, kemudian ya betul, dia memang brother. Oke, add question seperti itu. True false, kemudian Aldo sleep on the sofa in the living room. Ini false gitu ya. Jadi ini saya sudah masukkan 2 contoh multiple choice dan 2 contoh true false. Jadi of course jumlah soal terserah teman-teman ya. Oke. Ini kalau mau di random questionnya yang mana nomor 1 terserah. Oke, tapi kalau saya langsung mau save.
Sudah. Jadi reading recount ini sudah masuk di nomor 1. Dan kita kembali ke grade age. Kita pergi ke page. Ya, kita pergi ke page. Tadi practice reading skill. And then kita klik ini, edit setting. Oke, saya tadi lupa ini tidak dibikin besar. Oke. Oke, kemudian di sini ada, kita kasih perintah answer these questions based on the text. Oke. Habis itu kita klik H5P, kemudian browse, kita ke content bank. Nah, di sini tadi sudah, mana tadi? Oh, ini reading recount 1 link. Oke. Insert. Nah, jadi muncul di bawah sini. Oke, activity completion. Oke. Oke, save and display. Oke. Seperti ini ya. Jadi bedanya H5P dengan quiz itu apa? Tadi lupa ditebalkan ya. Apa bedanya? Bedanya kalau H5P itu setelah dikerjakan jawabannya bisa langsung dilihat gitu. Tapi kalau kuis jawabannya belum tentu bisa dilihat. Jadi ini cocok untuk latihan. Jadi where did Aldo used to sleep? Ini biasanya dia di living room. Cek benar gitu. Terus ini cek benar. Kalau salah gimana? Misalnya Aldo is the writer brother, false. Cek incorrect. Nah, ini bisa retry atau show solution. Ya, kalau true false ya, kalau false salah ya pasti true lah. Oke, retry true, cek gitu. Oke. Kemudian false, cek. Oke, finish. Oke, sudah selesai seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah quiz insert learning. Nah, kalau insert learning, jadi gini ceritanya di reading ini saya kasih reading itu di sini. Jadi kalau quiznya nanti insert learning. Oh ya, glossary ya. Kita ke glossary dulu. Nah, glossary ini kayak semacam kamus kecil atau ya glossary kosakata yang mau kita masukkan. Dan ini bisa jadi seperti Wikipedia. Ya, kita lihat bagaimana cara menggunakan glossary. Jadi kita klik glossary di sini. Ini. Dan misalnya kita tulis aja glossary atau vocabularies. Gini. Jadi vocabularies lebih familiar ya buat teman-teman. Deskripsi mungkin tidak usah. Entry, appearance, common module setting. Oke, ini nggak usah. Oke, save and display. Nah, di sini setelah save and display ini kita bisa klik add new entry. Nah, saya sudah siapkan di sini untuk glossary. Ternyata tidak ada ya. Oke. Oke, topic for glossary. Jadi ini.
Misalnya ini, kita mau pakai ini, terus klik di sini. Kita bisa pakai apa namanya, arti bahasa Indonesia atau sinonim bahasa Inggrisnya, atau kita bisa pakai gambar. Kalau saya di sini saya coba pakai gambar. Kita upload, choose file, di sini. Oke, topik 5, sorry. Topik 4, kemudian kita ambil kecoa. Ini bisa kita kecilkan misalnya jadi 200 auto size tab. Oke. Save image. This image is decorative only gitu. Jadi seperti ini. Ya. Nah, di sini ada auto linking. Auto linking ini bisa kita klik, bisa sensitif. Maksudnya sensitif ini di sensitif. Imaging exact upper and lower case is necessary when auto. Ini nggak usah ya. Jadi match whole word only. Ini maksudnya kalau ada dua kata, dua kata tapi yang disebutkan kata salah satunya saja, itu tidak akan jadi link begitu ya. Oke. Seperti itu. Save change. Oke. Ini seperti ini ya. Atau bisa kita misalnya kita ambil yang satunya di sini, sorry. Ini misalnya ini lying on. Ini kan dua. Nih, lying on. Kemudian kita tulis rebahan. Oke, auto linking. Oke, save changes. Oke, jadi sudah punya dua. Jadi teman-teman terserah mau pakai berapa banyak kosakata yang diletakkan di sini. Ya, tergantung jumlah dan kesempatan dan kebutuhan ya. Jadi kalau saya sih memilih kata-kata yang bisa dipastikan siswa tuh ini kata baru buat mereka begitu. Oke. Nah, ini akan berpengaruh pada semua teks yang ada kata kecoanya itu pasti akan muncul. Seperti itu, baik soal maupun bukan soal. Kita cek ya. Nah, nih, dia sudah jadi link. Kalau diklik, nah gambar kecoanya muncul. Seperti itu, lying on, rebahan gitu. Ya, jadi sebanyak apa terserah. Oke, itu ya untuk glossary. Terus sekarang kita ke insert learning. Kita buka dulu insert learning. insertlearning.com, and then saya kayaknya belum buat ya. Saya cuma punya 2 lesson di sini. Lesson satunya yang buat tugas kemarin yang ini. Sekarang kita buka yang ini. Nah, kita pilih assign, and then copy. Ini kita literatur dulu, copy. Oke, sudah. Habis itu kita ke sini, kita ke sini, kita tambahkan di sini. Kita pakai URL. What is URL? Misalnya di sini. Ini kan insert learning. Kita tulis misalnya assignment, quiz atau quiz, reading quiz. Ini memang bukan quiz, tapi isinya kan quiz. Jadi kita paste di sini. Terus kita bisa tambahkan tutorial di sini. Misalnya, 1, open the link if you don't have
account sign up and add class. Code-nya, class code-nya kita ambil di sini. Insert learning, kita balik tadi ya. Classes is in insert learning. Terus kita, nah ini kita copy, kemudian paste di sini. Kita pakai ini aja. Ini. Read the essay text and answer the questions. Oke, seperti itu. Activity completion. Oke, seperti ini ya. Save and display. Oke. Let's see how it's look like. Reading quiz. Oh, sorry. Jadi saya nggak jadi pakai nggak jadi pakai URL karena ternyata tidak bisa kasih tutorial. Jadi kalau teman-teman tidak perlu memberikan tutorial, mungkin pakai URL. Kalau perlu memberikan tutorial, sebaiknya pakai label. Oh, udah bisa. Tutup aja. Kita copy ya, sudah. Kemudian kita masuk sini. Ini kita hapus, turn editing on. Kemudian ini kita delete. Caranya delete, klik edit, delete, dan kita pakai label. Jadi teman-teman bisa pilih lah kalau memang di insert learning pakai label. Jadi teman-teman bisa kalau teman-teman pakai label di sini, jadi yang di atas tadi yang video itu tidak perlu pakai label, nggak apa-apa. Jadi misalnya number 1 jadi kita kasih judul di sini, practice your reading skill. Number 1, pakai ini ya. Number 1, open the link
sign up and add class. Class code-nya itu sorry kok buka ini. Class code-nya itu kita ke classes, kemudian ini di copy ya tadi. Kemudian kalau sudah ini kita paste. Oke. Dua, access, open the lesson. Jadi lessonnya harus di copy dulu. Oh sorry kita harus tidak otomatis ya, kita harus ini. Oke. Kemudian read the text and answer the questions gitu. Oke, kemudian save aplikasi conversion. Oke. Jadi sisa harus mark ini kalau sudah selesai. Oke, selesai. Sekarang topik 5 ya. Jadi langsung saja. Topik 5 itu tentang Prezi. Oke, Prezi jadi add activity. Di sini saya buka Prezi dulu. Kita tutup insert learning-nya. Prezi. Saya sudah punya beberapa file di Prezi. Karena ini cuma latihan, jadi temanya tidak perlu tidak perlu cocok ya, nggak harus cocok. Baik. Oke, untuk Prezi of course kita pilih URL ya. Sini. Kita balik ke home. Ini akun yang mana? Yang ini. Misalnya ini ya. Kita klik titik 3. Share view link. Tak perlu create a new link. Bentar. No. Salah. Bentar. Sini bukan create share view link. Share with. Nggak bisa ya, coba yang ini. Nih. Atau kita buka dulu. Berat sekali ya sambil nunggu.
kita kembali ke ini. Apa setelah ini kita buat H5P mark the word. Jadi kita ke content bank. Content bank. And then kita ada di sini mark the word. Oke, mark the word. Sini click on all verbs in the text that follow. Jadi permintaan saya adalah click on the past verb at this paragraph. Oke. Nah, text field ini bisa berapa ya? Kita cek. Kita buka dulu. Di sini saya sudah punya ya, misalnya anggap saja ya, samalah ini gitu. Misalnya ini bisa deh. Ini jangan panjang-panjang. Oke. Copy. Dan kita paste di sini. Kemudian kita ini. Oke. To be janganlah, walaupun mereka tahu to be itu adalah jadi to be itu memang verb gitu, tapi mereka kan to be ya to be, verb ya verb. Bingung juga jadinya kan. Oke. Ini. Jadi jawabannya itu kita kurung dengan bintang. Semoga anggaplah saja ya, saya tidak bisa koreksi lagi. Semoga sudah. Oh, ada lagi. Choose. Okay, this is it. Save. Ya, misalnya ini. Kita coba. Kalau nggak lengkap itu biasanya nanti dimarahin. Kurang gitu. Cek. Ya, benar semua. Oke, content bank selesai tapi belum dimasukkan. Kita masukkan dulu ke H5P-nya. Harusnya ini di anu ya. Di apa namanya? Di teks di atas. H5P. Find the
past verbs in the text. Atau language features. Find the ini kan sudah ada di itu ya, di H5P-nya. Kita langsung ke content bank. Apa tadi namanya? Mark the word. Sorry. Ya, oke dah. Oke, activity completion. Di sini dapat nilai ya. Oh my god. Oke, coba. Ya, muncul. Sudah ya. Kemudian kita lagi ke sini. Ini tadi belum dimasukkan. Cancel. What's happened to you? Oh my god. Coba yang ini. Share view link. Saya tuh lupa bagaimana kemarin ya. Oh ini. Copy, anggap ini ya. Ini sudah, karena yang muncul di sini cuma ini. Ini tidak ada. Why? I don't know why. Mungkin terbatas, mungkin link itu hanya bisa satu yang di share. URL. Oke. Sini kita kasih judul prezi titik. Tadi kan sebenarnya bukan itu ya. Kita kasih nama how to make a recount text, how to write a recount text. Oke, save in display. Seperti itu. Dan tadi itu kan kita buat yang H5V duluan. So, ini kita bisa geser dengan klik tanda panah ke atasnya. Kemudian kayak gini. Kemudian tinggal satu activity lagi, yaitu assignment. Writing. Assignment. Writing a recount text. Jadi write a recount text sekitar 200 hingga 300 kata. Hujan. Okay, and upload it here. Docx file seperti itu. Oke, sudah activity completion. Jangan lupa ini file submission ya, file submission saja, tidak ada online text. So activities student must have a grade. Ya, dapat nilai baru centang. Oke. Sudah.
Oke, ini sudah. Oke, seperti ini. Nah, berarti yang belum saya jelaskan adalah kuis. Dan nanti setelah bahas kuis, ya, berarti kuis nanti ada di modul nomor 3, tutorial nomor 5. Tapi nanti kuisnya itu bukan dari course ini ya, tapi dari course yang satunya, yang university. Oke, jadi di sini tinggal add a topic ya sebenarnya. A number of section 1. Oke, topiknya itu test. Kalau saya pakai midterm test gini. Ya. Jadi nanti add activity saya pakai quiz seperti itu, teman-teman. Jadi tadi sudah pakai label, di atas tetap pakai label ya, tidak apa-apa juga sih, tidak masalah. Dengan seperti ini semuanya, termasuk dengan quiz, nanti yang belum ditambahkan 10 activity itu sudah dimasukkan semua. Oke, that's all. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.